warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rafida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih buat kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, meskipun sudah menjelang siang kayak gini ya, Mbak Iya. ya. Panas. Iya benar banget. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Rafida telah meluangkan waktu buat melaksanakan sesi konseling yang kedua ini ya Mbak. Setelah pertemuan kita yang pertama kalian sudah menghasilkan sebuah identifikasinya kayak dari treatment yang akan kita gunakan untuk proses konseling pada tahapan kedua ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Rafida. Habis itu di sini saya akan setelah hasil proses yang kemarin ya Mbak yang tahapan pertama, di sana kan Mbak Rafida juga kurang lebihnya sudah menjelaskan ya Mbak permasalahan yang Mbak hadapi. Nah, habis itu nanti kita sharing seperti biasa aja Mbak biar enjoy. Dan untuk masalah kerahasiaan ataupun yang ada dalam proses konseling yang pada tahapan 2 ini kode etiknya sudah saya sampaikan di tahapan awal kemarin ya Mbak, contohnya kerahasiaan, keterbukaan, saya kan sudah jelaskan di tahapan awal kemarin, jadi Mbak Rafida bisa lebih leluasa dalam menjalankan proses konseling yang kedua ini ya Mbak. Mbak Rafida sudah siap untuk melaksanakan proses pada tahapan konseling ini? Insya Allah. Di sini saya akan menanyakan tentang hasil dari yang kemarin, apakah benarkah atau tidak Mbak Rafida merasakan atau bukan merasakan aja sih, kayak emang terjadilah kepada Mbak Rafida. Kemarin terdapat 2 hal. Yang pertama itu tentang Mbak Rafida itu termasuk orang yang people pleaser atau enggak ya, kayak susah sekali menolak permintaan tolong orang lain. Jadi kayak menurut Mbak Rafida tuh kebahagiaan orang lain itu lebih utama dari Mbak Rafida, atau Mbak Rafida emang merasakan seperti itu? Ya betul. Kalau boleh tahu itu ketika apa ya merasakan hal seperti itu? Ya ketika semuanya temanku meminta tolong untuk ketika ini aku di kos. Nah aku lagi ngerjain tugas terus temanku minta tolong printin. Nah itu aku ya udah nggak apa-apa aku selo kok gitu. Jadi aku berangkat nge-printin gitu. Padahal kondisi saat itu tuh sebenarnya Mbak Rafida udah nge-print tapi kayak dimintain tolong gitu ya? Iya benar gitu. Dan itu sering kali kayak gitu atau hanya beberapa kali Mbak? Ya sering sih Mbak, karena aku pakai sungkan gitu loh kalau menolong, karena dia tuh juga udah dulu sering banyak nolong aku. Jadi kayak lebih orang tuh minta tolong Mbak Rafida itu karena Mbak Rafida orangnya kayak gitu ya? Iya. Jadi kayak orang tuh lebih kayak gampang, Rafida aja lah kayak gitu. Iya kayaknya kayak gitu deh. Jadi dia sering nyuruh aku. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak sih fasenya Mbak Rafida kayak ngerasa kayak gitu deh, ketika merasa kayak pernah menolak, kayak seumpama dimintai tolong tapi Mbak Rafida bilang mungkin karena emang berkepepet lah ketika mungkin lagi sakit ataupun kayak gimana, itu Mbak Rafida kan menolak hal tersebut ya, itu perasaannya kayak gimana kalau boleh tahu? Ya lega sih, kayak alhamdulillah aku bisa nolak. Tapi kadang ketika nih orang itu habis tak tolak terus ngumpulin tugas. Tapi ternyata jadinya dia nggak jadi ngumpulin tugas karena aku nggak bisa membantu. Ditelat gitu ya Mbak ya? Iya, jadinya aku kayak kecewa gitu loh. Tapi ya di sisi lain itu karena aku mikir lagi, itu kan tugas dia, ngapain dia kayak nyuruh aku terus gitu. Jadi Mbak Rafida sempat berpikir kayak gitu ya, jadi kayak pernah dalam kondisi yang seperti itu ya? Ya, tapi jarang-jarang juga sih. Jarang. Oke, itu untuk permasalahan yang pertama ya Kak. Nanti kalau buat masalah tertentunya nanti kita ambil di akhir, sesuai nanti bakal saya sampaikan sih sesuai sama yang perencanaan di tahapan pertama kemarin. Untuk yang kedua kemarin saya menemukan kalau Mbak Rafida itu termasuk orang yang panik, gampang terkena serangan panik. Apalagi ketika hal tersebut itu yang kayak bukan baru sih tapi kayak mendadak, kayak buat kayak kok kayak gini lah. Mbak Rafida sering merasakan panik kayak gitu ya? Iya benar. Tapi kalau boleh tahu sesering apa sih kayak merasakan panik kayak gitu? Kayak gitu paling hal apa yang paling membuat Rafida itu panik? Ya kayak selama nih tadi tuh kemarin temanku tiba-tiba ngechat nih. Kan aku udah bilang tolong komunikasikan yang baik karena tuh
komunikasi tuh butuh kayak, kalau aku sendiri kalau nggak ada komunikasi tuh kan aku bisa bingung sendiri. Benar. Nah, Kerja tim ya jadi kayak. iya. Nah, terus kemarin kan ada tugas nih, terus temanku tiba-tiba nyuruh ke Klaten. Nih, tolong ke Klaten ini. Padahal posisinya lagi di Iya, kampus ya. benar. Tolong ke Klaten ini. Nanti kamu menghadap ke ibu ini ya. Terus, nah di situ kan, kok tiba-tiba sih? Nah, terus habis itu kayak geredek gitu bisa kadang. Yang geredek, gemetar gitu. Kalau boleh tahu, selain kan emang posisinya Mbak Rafida sekarang lagi kuliah ya. Jadi kayak mungkin hal yang bikin sering Mbak Rafida panik itu dalam hal kuliah ya. Iya, sama kalau di rumah juga. Kalau boleh hal lain, maksudnya kayak selain permasalahan di kuliah, kalau di luar kuliah tuh pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Atau kuliah aja? Pernah di rumah karena ada masalah Permasalahan yang sama keluarga. Nah itu ketika aku dengar orang itu bicara doang ya ini. Padahal itu nggak di lingkup rumah, tapi di luar rumah dia. Itu aku udah tremor, udah nggak bisa jadi nafas. pemikiran Mbak Rafida tuh udah jauh banget gitu ya. Jadi kayak lebih, maaf ya kalau salah, kayak lebih ke arah negatif gitu loh Mbak. Mungkin bahasa sekarang overthinking gitu ya. Benar. Ya, karena dia udah kayak kasarnya nyakitin aku, keluarga aku. Jadi aku masih kebawa kayak masa lalu gitu loh, kepikiran duh ada suara dia nih, entah dia ngapa-ngapain aku lagi nih gitu. Jadi aku tremor. Jadi maksudnya kayak masalah serangan panik tuh bukan hanya pas ketika di kampus ini ya. Jadi emang sebelumnya emang Mbak Rafida sering merasakan panik ya, gitu ya. Apalagi hal tersebut hal yang mendadak gitu ya. Benar. Dari sini kayak dapat disimpulkan kayak dalam perencanaan perencanaan di tahapan awal kemarin, Mbak Rafida bisa menerapkan yaitu CBT yaitu Cognitive Behavior Therapy. Seperti apa itu ya? Kalau buat itu sih lebih ke kayak pengubahan pola pikir sama tingkah lakunya Mbak. Jadi kayak tadi ya kan, di sini kita Mbak Rafida punya dua permasalahan, yaitu tentang people pleaser tadi sama panic attack. Jadi dalam people pleaser tadi kayak Mbak Rafida lebih ke perilaku. Jadi kayak lebih sering menolaknya. Nah nanti dalam CBT itu kayak kita nanti bakal saya akan berperan sebagai teman Mbak yang meminta pertolongan. Nah, Mbak Rafida bakal menolak hal tersebut. Nah, ketika kan Mbak Rafida bakal merasakan ya ketika hal seperti itu. Jadinya nanti bisa diterapkan ke kehidupan. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua yang panic attack itu kita menggunakan juga CBT dengan mengontrol pikiran kita. Jadi kan kurang lebihnya Mbak Rafida seperti itu karena Mbak Rafida tuh pemikirannya tuh jauh gitu loh Mbak. Kayak kurang bisa mengontrol. Jadi kayak lebih mengontrol. Jadi nanti pikirannya tuh ke hal-hal yang positif Mbak. Jadi berubah. Jadi pada intinya dalam CBT ini kita itu merubah pola pikir dan juga perilakunya Mbak Rafida. Agar Mbak Rafida juga kayak gitu ya bakal merasa nyaman, bisa lebih mengontrol lah kayak gitu. Soalnya kan ya gimana ya Mbak, ketika kita nggak bisa mengontrol kan membuat kita nggak nyaman ya. Contohnya pun menjadi seorang people pleaser tuh ya nggak akan nyaman ketika kita dihadapkan dalam situasi yang itu diminta tolong tapi kita nggak bisa. Lalu ketika panik attack ya itu masalahnya Mbak Rafida kan dihadapkannya bukan dalam satu hal aja ya, ya ketika panik gitu loh. Jadi agar bisa lebih mengontrol. Jadi dalam mengambil keputusan tuh lebih enak gitu loh Mbak. Nah kayak gitu. Kurang lebihnya sampai sini udah punya gambaran belum tentang CBT ini? Sudah. Nah, jadinya untuk lebih cocok apa enggaknya nanti tentang CBT ini, nanti kita itu bakal melihat evaluasikan, nanti bakal ada tahapan yang ketiga ya Mbak ya. Nah emang kalau Mbak Rafida dalam CBT ini cocok, terapi CBT ini cocok, nanti kita di tahapan ketiga akan melakukan evaluasi dan juga penutupan. Tapi mungkin kalau bakal ada follow up juga sih Mbak. Tapi kalau emang dalam CBT ini Mbak Rafida nggak cocok, nanti kita siap menggunakan treatment yang lainnya. Nanti sesuai dengan kayak kita bakal tetap mengidentifikasi lebih dari awal lagi. Dimana sih kejanggalan yang Mbak Rafida kok nggak bisa menggunakan CBT ini. Jadi nanti kita dapat alternatif yang lain lah. Kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Mbak lebih dari kayak lebih maksudnya ada yang kurang paham nggak tentang CBT yang pengen diterapin? Insya Allah sudah paham Mbak. Nah, kalau kayak gitu aku pengen menerapkan buat yang perilaku tadi yang menolak ke semua. Ini kita satu kelas ya, teman satu kelas, ada UAS dan itu
mungkin emang posisinya sekarang aku lagi kerja Mbak, posisinya aku lagi bekerja, Mbak Rafida di sini, dan sebenarnya Mbak Rafida udah mengumpulkan ya di situ apa itu namanya, dan emang kita berteman, akhirnya Mbak Rafida padahal lagi capek, padahal pengen tidur lah, tapi ternyata aku minta tolong kayak gitu, nanti Mbak Rafida bisa menolak saya kayak nggak bisa aku kayak latihan menolak gitu bener ya. kita latihan menolak ya Mbak, agar nanti biar Mbak Rafida merasakan gimana sih rasanya menolak, emang kayak ya udah emang aku nolak kok kayak gitu. Aku bilang ya telepon ya Mbak, kita telepon. Oke. Assalamualaikum Rafida. Waalaikumsalam. Raf, aku lagi kerja, boleh minta tolong nggak, aku konseling gender belum mengumpulkan, aku pengen nitip ngeprint sama ngumpulin sekalian, boleh nggak ya? Aduh, maaf ya, aku udah ngumpulin itu. Udah ngumpulin ya Allah. Iya. Gimana kalau kamu minta tolong sama teman-teman yang belum ngumpulin, kamu tanya aja di grup. Oke, nanti coba tak tanyain, ya udah ya Raf, gitu terima kasih. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kurang lebihnya yang kayak gitu Mbak, soalnya kan kayak dalam kayak gitu kan nggak bisa secara langsung ya. Nah, jadi kita harus ada penerapan awalnya gitu, apalagi dalam CBT ini mengarahkan dua itu pemikiran dan juga perilaku kita. Jadi semoga aja dengan terapi CBT ini bisa membantu Mbak Rafida dalam lebih mengontrol tentang yaitu tadi mengontrol tentang panic attack dan juga bisa kayak menjadi orang yang nggak people pleaser, agar Mbak Rafida itu nyaman dalam berkehidupan lah pada intinya. Terima kasih Mbak Rafida. Sampai sini semoga aja dalam treatment CBT ini Mbak Rafida cocok agar bisa nanti ke tahapan ketiga, bisa tahapan pengakhiran. Kalau gitu terima kasih banyak ya Mbak. Iya. Semoga cocok. Nanti kita untuk melihat perkembangan nanti kita di pertemuan ketiga yang akan dijadwalkan selanjutnya ya Mbak ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Rafida. Iya, Assalamualaikum.